Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kita berterima kasih dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita, menghadirkan kita di majlis ilmu yang mulia di hari ini, di akhir-akhir bulan Dzulhijjah yang mulia, dan kita duduk mendengarkan ayat-ayat Allah yang agung dan suci, mendengarkan sabda-sabda Kanjeng Nabi dan nasihat-nasihat para ulama yang di sisi Allah mereka adalah kaum yang sangat dicintai. Kita berniat di majlis ini untuk memanfaatkan waktu dan umur yang tersisa ini di dalam ketaatan, di dalam kebaikan, di dalam persiapan untuk kehidupan yang lebih panjang, di dalam perbekalan dan persiapan untuk tujuan yang paling utama dan paling besar, yaitu perjumpaan dengan Allah, kemudian mendapatkan rahmat Allah, kemudian masuk ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Karena itu kita penting untuk bersyukur dengan sedalam-dalamnya. Di hati kita berterima kasih dan lesan kita dengan penuh cinta berucap hamdalah alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan, Allah hadiahkan, Allah guyurkan kepada baginda kita yang mulia, teladan kita yang sempurna. Beliau satu-satunya manusia yang mendapatkan kedekatan yang paling diidam-idamkan oleh semua manusia, yaitu kedekatan dengan Allah, sehingga mendapatkan undangan khusus, kemuliaan khusus di Isra Mi'rajkan. Beliau adalah baginda kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta keluarganya dan para sahabatnya dan semua orang yang setia di dalam sunnah dan syariatnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memenuhi Al-Quranul Karim dengan banyak kisah-kisah, dengan banyak cerita-cerita tentang para nabi dan kaum salihin. Bahkan sebagian ulama ahli Quran berkata bahwa thuluthul Qur'ani qasas. Kalau kita ingin merenung dan kita meneliti Al-Quran itu, sepertiga isinya adalah kisah-kisah, cerita-cerita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mempromosikan kisah-kisah Al-Quran tidak kurang-kurang. Allah mempromosikan kisah-kisah Al-Quran dan berkata, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami akan menceritakan kepadamu, hai Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, kami akan menceritakan kepadamu, wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita yang terbaik. Allah mengatakan ini cerita terbaik, kisah terbaik, ahsanal qasas. Ahsanal qasas. Ahsanal qasas, Allah mengatakan
cerita-cerita di Al-Quran ini kisah-kisah terbaik. Kisah Nabi Adam alaihi salam, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, kisah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub, Nabi Ismail. Kisah-kisah yang terbaik kata Allah, dipromosikan oleh Allah sedemikian rupa agar kita tidak terkecoh kepada kisah-kisah yang lain, dan kita tidak sibuk untuk hal-hal yang tidak berguna, yang membuang-buang waktu dan membuat kita lalai. Kisah-kisah Al-Quran ini kisah yang terbaik kata Allah. Kemudian Allah sendiri menyatakan, aku ceritakan kepadamu wahai Muhammad dan umatnya, kisah-kisah Nabi ini ada tujuannya. Dia di samping kisah yang indah, dia memperkuat hatimu dan membuat tenang batinmu. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad kisah-kisah para nabi, para rasul. Tujuannya adalah agar hatimu teguh, agar jiwamu kuat, agar semangatmu membara, agar engkau penuh konfidensi bahwa dalam hidup ini engkau akan menjadi orang yang sukses, bahwa dalam hidup ini engkau akan menjadi orang yang berhasil besar, bahwa engkau hai Muhammad walaupun sekarang dikecilkan, dimarginalkan, dihina, diledek, jangan takut, engkau endingnya nanti menjadi orang terbesar, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang jaya, menjadi orang yang menang. Ini tujuan kisah-kisah Al-Quran, saudara-saudara. Beda dengan kisah-kisah manusia, kebanyakan hanya bikin guyon dan humor, kebanyakan hanya buang-buang waktu, hanya membuang-buang energi, dan tidak ada dampak positif dan kebaikannya untuk diri kita dan masa depan kita. Tapi Al-Quran, kisah-kisahnya kata Allah akan membuatmu teguh melangkah, akan membuatmu sabar terus berjuang dan berkarya sampai akhirnya nanti engkau sukses, jaya, menang. Sebagaimana para nabi yang aku ceritakan hai Muhammad, mereka awalnya dihina, mereka awalnya dikecilkan, tapi akhirnya mereka menang. Nabi Musa dikecilkan Fir'aun, dihina Fir'aun, endingnya Fir'aun mati, Musa jaya alaihi salam. Nabi Ibrahim awalnya dimusuh, awalnya dianggap enggak siapa-siapa, disebut dengan kata-kata penghinaan, fatan yuqalu lahu Ibrahim, dibilang apa muda enggak berguna itu Ibrahim itu, fatan yuqalu lahu Ibrahim, dihina awalnya, tapi akhirnya Namrud mati, Al-Jabbar mati, dan Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Dan begitulah saudara-saudara, kisah-kisah Al-Quran memenuhi Al-Quran, disampaikan oleh Allah Ta'ala sebagai kisah terbaik, dan dikatakan oleh Allah untuk menguatkan hati kita, untuk memperteguh langkah kita, untuk memberikan konfidensi kepada diri kita bahwa kita endingnya akan jaya, akan menang, akan berhasil.
Karena itu janganlah kita menjadi orang yang jauh dari Al-Quranul Karim. Janganlah kita menjadi orang yang jauh dari makna-makna dan maksud Al-Quranul Karim. Janganlah kita termasuk orang yang absen di dalam mengerti kisah-kisah Al-Quran yang mulia dan penuh dengan pesan-pesan mulia. Janganlah kita menjadi orang yang malas untuk memahami pesan-pesan moral dan pesan-pesan spiritual yang ada pada kisah-kisah Al-Quran. Saudaraku, qari kita tadi membaca sedikit tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kisah Nabi Ibrahim termasuk kisah yang paling panjang di Al-Quran. Walaupun lebih panjang kisah Nabi Musa. Fa atwalul qasas lil anbiya fil Quran qasasu Musa. Kisah para nabi yang paling panjang di Al-Quran, paling banyak kisah Nabi Musa. Kemudian setelahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah sebagai imam, pemimpin dunia, bukan pemimpin lokal, pemimpin dunia. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Ketika Allah berkata kepada Ibrahim, "Hai Ibrahim, baik ya Rabb, labbaik. Aku akan menjadikanmu sebagai pemimpin dunia." "Siap ya Rabb," kata Nabi Ibrahim. Allah menawarkan, "Aku akan menjadikan engkau, hai Ibrahim, pemimpin dunia, pemimpin manusia. Bukan kelas lokal, bukan kelas regional, bukan kelas bukan kelas nasional, kelas internasional, pemimpin dunia, pemimpin manusia semua." "Siap ya Arab." Tapi ada ujiannya. Ada ujiannya. Setiap kelas yang kita akan masuk ada ujian. Mau naik kelas ada ujian. Mau meraih sesuatu ada tesnya. Anak-anak kita nih sekarang nih mau pada masuk sekolah, ya, milih sekolah sana, sekolah sini, ada tesnya. Nabi Ibrahim daftar, "Saya siap jadi pemimpin kelas dunia ya Rabb." Ikut tes dulu. Ibtala Ibrahim rabbuh, Allah mengetes Nabi Ibrahim. Benar enggak ente siap? Benarkah engkau ini cocok menjadi pemimpin kelas dunia? Ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, yakni awamir wa nawahi. Ujiannya apa ini ya Rabb? Pertama, perintah-perintahku engkau lakukan. Salat, ya, puasa, lakukan. Siap. Nabi Ibrahim orang yang ahli salat dan ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim orang yang ahli doa dan munajat kepada Allah taala. Ini adalah pentingnya orang tua meneladani Nabi Ibrahim. Orang tua yang sudah punya anak 1, 2, 3, 4 bahkan 5. Nek 6 7 ki aku serah mengarep-ngarep gitu. Pun mboten nate kula mulai tahun 2000 kepanggih tiyang duwe anak 6 ora ono. Mun kula teliti niku. Ya ta, mulai 2000 mendhuwur niku rata-rata anake 3, 2. Ya ta, 4, 5 itu jarang. 4, 5 itu anaknya jarang. Ya ta. Ini kemerosotan ini. Orang dulu tuh kendel-kendel yakin sama Allah. Sampeyan takoni wong sing lahir tahun 80-an niku, dulure pinten Pak? Sedasa. Ya ta. Saudaranya berapa Pak? Bu?
Wah, kula dulu kathah Mbak Yai 12. Wih. Ibu siji niku 12 niku. Ya ta? Wong tiyang rene niku yakin-yakin dengan Allah. Sakniki niku paling telu loro. 5 niku mun top markotop niku. Ya ta? 6 7 niku mboten wonten mun. Setelah 2000 sudah enggak ada yang berani punya anak 6 itu. Ya ta? Ini ya satu fenomena yang menarik bahwa orang zaman dahulu itu yakinnya lebih kuat kepada Allah dibanding kita. Kita lebih yakin kepada profesi kita lebih yakin kepada kerjaan kita lebih mengukur segalanya hanya dengan apa yang dipandang dengan mata kita. Kalau kita ukurannya Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah, maka kita enggak takut punya anak berapapun. Allah yang ngurusi rezeki mereka. Tapi kita pakai ukuran logika kita, ukuran kemampuan kita, ya kita takut. Ya, 3 sudah takut ini. Karena kita salah di dalam mempersepsikan tema tentang rizki dalam hidup kita ini. Saudara-saudara, baik, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam contoh bagi orang tua. Orang tua kalau sudah punya anak 1, 2, apalagi anak sudah mulai gede, maka sangat selayaknya lah orang tua itu lebih mituhu kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, lebih taat kepada Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Karena apabila orang tua itu soleh, salah satu janji Allah, anaknya akan menjadi orang soleh. Itu janji Allah. Karena itu dikatakan dalam pepatah ulama, bisolahil aba yasluhul abna. Apabila orang tuanya itu udah mulai senang kalau malam bangun jam 3:30, dia menyendiri di kamar, dia menangis kepada Allah, dia menundukkan kepala, dia mengingat putranya, anaknya, istrinya, dan dia mengadu hanya kepada Allah. Apabila orang tua atau seorang ayah dan seorang ibu sudah senang megang tasbih, baca zikir, baca wirid, ya, baca Al-Quran. Apabila orang tua, ayah, ibu sudah senang majelis ilmu, majelis ta'lim, dekat sama ulama, dekat kepada orang-orang soleh, dengan inilah nanti Allah memiliki satu alasan kuat untuk mensolehkan anak-anak kita. Bisolahil aba yasluhul abna. Dengan solehnya seorang ayah dan ibu, maka anak akan dijadikan soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting saudara-saudara, ya. Karena itu di Al-Quran Allah ceritakan nih, ada orang soleh zaman Bani Israel. Dia soleh ibadah, dia menjauhi maksiat, banyak istighfar, banyak taubat. Kebetulan dia orang soleh dan dia punya kekayaan. Nah, kekayaan dia ini oleh Allah dijaga sampai 7 turunan. Dan salah satu kekayaan orang soleh ini tersimpan di dalam sebuah gedung, yang gedung itu temboknya sudah miring mau ambruk. Maka Allah mengirim Nabi Khidir dan Nabi Musa untuk ke gedung itu guna menegakkan tembok yang mau roboh. Sampai Nabi Musa itu protes, Nabi Khidir, kenapa kita capek-capek repot-repot menegakin, benerin tembok yang mau ambruk nih? Wong kita di sini nggak dia hargain, mau minta makan minum aja nggak dikasih. Ya, Nabi Musa protes. Tapi Nabi Khidir kasih cerita, wahai Nabi Musa, mohon maaf, saya dikasih tahu oleh Allah bahwa di bawah tembok ini ada harta kekayaan milik 2 anak yatim yang masih kecil-kecil.
Ini kalau tembok ini nanti ambruk, harta kekayaannya terbuka, terlihat, habis diambil orang. Maka aku diperintah oleh Allah untuk menegakkan tembok ini agar ini harta terjaga sampai dua anak yatim ini besar dan nanti mereka akan mendapatkan dan menemukan harta karun atau harta kekayaan warisan daripada datuknya tadi. Maka Al-Quran menceritakan wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Ternyata tembok itu di bawahnya ada harta kekayaan, tapi kekayaannya bukan kekayaan sembarangan. Ini kekayaannya orang soleh, karena yang punya orang soleh dijaga oleh Allah sampai 7 turunan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa kana wa qila dzalika jadduhu sabi. Ya, orang soleh ini adalah kakeknya yang ketujuh. Sebegitu besarnya pengaruh kesolehan seseorang dan ketakwaan seseorang kepada Allah sampai dijaga hartanya 7 turunan, Pak. Padahal sekarang orang kalau kita bicara ilmu warisan nih atau ilmu bisnis sebuah perusahaan nih, itu biasanya 4 keturunan sudah nggak terjaga, udah bubar, udah ada kolaps. 4 keturunan tuh udah, ya. Kalau sampai 7 keturunan tuh udah hebat banget itu. Bisnis terwarisi 7 turunan. Wah itu the best itu. Ini nih. Kekayaan dijaga oleh Allah sampai 7 turunan. Kenapa? Karena kakeknya adalah orang soleh. Karena itu saudara, ya, tugas orang tua terus mendekatkan diri kepada Allah, terus kontak dengan Allah, terus punya suasana-suasana doa dengan Allah. Dengan solahnya orang tua, dengan kebaikan orang tua dan ketaatannya orang tua, maka anak-anak nanti akan pelan-pelan dituntun oleh Allah menjadi orang-orang yang saleh. Amin Allahumma amin ya rabbal. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, ya. Saudara rahimakumullah, di dalam kisah-kisah kiai dan ulama Jawa itu dulu ada namanya pemuda yang soleh, anak kiai panggilannya Gus, namanya Gus Abdullah. Gus Abdullah itu putranya Kiai Haji Abdul Manan Termas. Oh, ini kisah pondok Termas, iya. Pesantren tertua di Jawa Tengah, terutama diantaranya adalah pesantren Termas di Pacitan sana. Dahulu kala, mungkin 300 tahun yang lalu sekitar itu, ada seorang kiai namanya Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini seorang kiai yang soleh dan dia termasuk juga pembesar desa. Bahasanya ini ya penggede daerah mereka lah. Desa dan sekaligus mungkin seperti lurah atau wedono begitu. Kiai lan sisan wedono bahasanya. Kiai Abdul Manan ini punya anak namanya Abdullah. Abdullah ngaji kitab, ngaji Al-Quran sampai ngalim. Setelah sampai pada umur tertentu 20 tahun, oleh ayahnya diminta untuk kholwah. Kholwah itu satu tingkatan di mana orang masuk kamar nggak mau ketemu dengan siapapun, sibuk ibadah. Kebetulan di Termas itu, di Pacitan banyak gua. Ya, kalau kita ke Pacitan, ya, ini kan musim liburan ya. Sedangkan kebetulan melaku teng Pacitan mereka. Ya, purun melaku teng Pacitan purun. Teng Pondok Termas purun nggih. Jawab purun mboten? Ning bayar dhewe.
Kebetulan di Pacitan itu banyak pantai-pantai juga. Nah, boleh tuh, ya, healing sama anaknya, keluarganya ke Pacitan, ke pantai. Tapi jangan lupa ziarah ke ulama di situ di Pacitan, pesantren Termas. Kemudian Kiai Abdullah atau Gus Abdullah yang masih muda ini masuk ke gua, dia sibuk ibadah. Kadang 2 minggu baru pulang ke rumah, kadang 1 bulan baru pulang ke rumah, sampai 1 tahun dia kholwah. Di tengah-tengah dia sedang kholwah nih Gus Abdullah, pesantren Termas kedatangan santri putri. Rupa-rupanya santri putri ini masih kerabat keraton Solo, Raja Solo zaman dulu. Putri raja ini mondok ke pesantren Termas. Subhanallah, gimana ceritanya? Ya, ini si putri karena nggak mau didampingi oleh cantrik-cantrik pelayan istana, dia kepingin membumi, membawa bersama teman-temannya. Ada satu cerita di mana pangsang putri ini dia coro Jawa ini kejegur sumur. Ya, karena zaman dulu kan santri kalau mau mandi, mau pakai air, menimba sendiri dari sumur. Ini sang putri raja masuk ke sumur. Apa kejegur itu apa? Kecemplung, keprosok gitu. Ya, jadi ada si putri raja ini kecemplung ke sumur, gitu. Masuk dalam sumur, langsung gempar ini. Sak pondok gempar. Wih, ono santri putri kecemplung sumur. Sapa kuwi? Santri anyar. Anake raja sisan. Wah. Kebetulan sang raja baru perjalanan zaman dulu naik kuda. Baru pulang dari pesantren itu, masih di tengah perjalanan. Sang kiai langsung kaget, memerintah santri yang lihai menunggang kuda untuk mengejar sang raja. Di tengah perjalanan, si santri ini memberi kabar kepada sang raja. Sang raja kaget, langsung putar balik kembali ke pesantren lagi. Sampai di sumur itu, lihat sang putri ada di dalam sumur. Wonten apa tondo kok iso kejegur sumur? Nggih, bobo niki. Mun kersane Allah ngeten niki. Takdirnya Allah. Alhasil, singkat cerita, sang raja ingin mengirim beberapa laki-laki yang bisa mengentas atau mengangkat si perempuan ini dari sumur supaya bisa keluar. Sudah beberapa lama tak kedinginan, tapi sang putri menolak. Wahai bapak, wahai bobo, kalau yang dikirim ke sini mengangkat saya laki-laki, saya enggak mau. Ya, karena saya perempuan dan saya tidak mau dipegang oleh orang yang membatalkan wudhu saya. Ya, saya dalam kondisi berwudhu dan mutawadhi'ah. Lah bapaknya bingung. Nah, mosok yang disuruh masuk ke sumur menyelamatkan putrinya ini perempuan-perempuan. Wah, akhirnya bingung sang raja, musyawarah sama Pak Kiai. Pripun niki Kiai? Anak kula mboten purun diangkat kali bocah-bocah putri, mboten purun diangkat kali bocah-bocah santri jaler karena takut batal wudunya. Kata Ki Abdul Manan, wah niki termasuk repot niki. Niki cara dibahas fikih kitab durung ono niki. Pripun niki ya. Tapi subhanallah sang kiai istikharah, salat kepada Allah minta petunjuk, dapat satu isyarah agar mengeluarkan putranya dari gua, yaitu Abdullah yang sedang uzlah tadi. Dipanggillah Abdullah. Maka datang itu Abdullah putranya dan disampaikan, wahai putraku, ada putri raja masuk ke sumur terjerembab dan ini perlu diselamatkan, gimana caranya? Tapi ada syaratnya,
dia tidak mau batal wudu, tidak mau batal wudu. Dia sudah punya wudu, nggak mau batal wudu. Putranya yang namanya Abdullah ini pemuda yang saleh, pemuda yang alim, yang wara, yang uzlah ini, yang banyak zikir, yang banyak ibadah kepada Allah ini, dia diberi Allah ilmu. Ya, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ilmu ada dua, Pak. Ada ilmu yang tertulis dan ada ilmu yang tidak tertulis. Ilmu yang tertulis dalam buku, dalam kitab, itu ilmu. Tapi jangan lupa ada ilmu yang tidak tertulis, namanya ilmu ladunni. Ini yang paling the best dicari oleh orang-orang, ilmu yang langsung memberikan solusi di saat-saat genting, ilham. Seperti Nabiullah Khidir dapat ilmu ladunni, orang-orang yang saleh dapat ilmu ladunni. Anak kita mudah-mudahan dapat ilmu ladunni, ya Rabb, amin Allahumma amin. Ya, ilmu ladunni Nabi Khidir dapatkan tuh, ilmu yang fresh dari Allah, nggak tertulis di buku, nggak tertulis di kitab, tapi tidak melanggar daripada kitab dan Al-Quran. Jangan sekarang diartikan ilmu laduni tapi aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh. Wah, beda. Wah, akhirnya muncul wa maqali inna rahmatallahi. Jadi itu ilmu laduni, ilmu yang dari Allah dan tidak berbeda daripada Al-Quran dan Sunnah. La yakhruj an dzalik. Nabi Allah Khidir pernah ditanya, bimadza 'allamakallahu ilman ladunni? Hai Nabi Khidir, dengan sebab apa engkau mendapatkan ilmu ladunni? Faqala al-Khidir bitarkil ma'asi. Aku mendapat ilmu ladunni dari Allah karena satu sebab, karena aku meninggalkan maksiat. Qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan kepadamu ilmu, yakni ilmu ladunni. Begitu juga ilmu ladunni bisa diraih dengan cara mengajarkan ilmu yang sudah kita ketahui. Dikit ilmu kita dapat, ajarkan. Dikit ilmu kita dapat, kita sebarkan kepada keluarga, kepada ponakan, kepada adik. Ajarkan selalu, ngajarlah, berdakwalah. Orang yang berdakwah, seperti tadi Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith menyinggung masalah pentingnya dakwah. Satu kata kita dapat di majelis ini, kita duduk 1 jam nanti, berapa ilmu yang kita dapat, ambil 10 aja deh. Ceritain sama si istri, ceritain kepada anak kalau nggak bisa hadir, ceritain kepada tetangga, kepada teman, lagi ngopi, lagi ketemu di warung, cerita, aku mau esok ngaji loh. Ya, ono cerita-cerita penting kita ceritani ya. Sebarkan ilmu. Orang yang senang menyebarkan ilmu, maka dia akan diberi Allah ilmu ladunni. Berdasar hadis Nabi, man amila bima alima warrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang senang mengajarkan ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah akan menitipkan kepada dia ilmu yang belum dia ketahui. Yani ilmu ladunni, ilmu fresh dari Allah. Enggak baca buku, enggak langsung dapat dari Allah pemahaman yang bagus, mendapatkan dari Allah ilmu yang sangat bermanfaat bagi umat. Ini ilmu ladunni yang penuh dengan berkah. Saudara, kembali kepada dari kisah Gus Abdullah, diceritain ini ada putri raja masuk sumur begini-begini, nggak mau diangkat oleh laki-laki karena takut batal. Pi karepmu, pi awakmu ki pi bisa nulungi apa ora? Nggih, Bapak. Bismillah. Orang menunggu apa yang akan terjadi. Maka Gus Abdullah ini datang ke sumur tadi. Sang putri raja sedang dalam sumur memakai kerudung, memakai jilbab. Si Gus Abdullah ini meminta sang putri untuk mengajungkan jempolnya. Jempol. Kemudian
yang namanya Gus Abdullah ini turun pelan-pelan dan menempelkan kuku jempolnya kepada kuku jempolnya si putri. Ya, kuku dengan kuku. Ya, ini ilmu fikih lagi nih. Kalau perempuan atau laki-laki yang ajnabi tidak muhrim bersentuhan dan mereka sudah punya wudu, maka wudunya batal. Ini madzhab Syafi'i ya. Itu jenengan nyentok garwane batal. Ba'da wudu megang istri batal. Ya. Istri habis wudu nyentuh suami atau disentuh suami batal. Yang menyentuh batal, yang disentuh batal. Madzhab Imam Syafi'i. Kecuali 3. Ada 3 yang enggak membatalkan. 1, rambut. Jenengan ba'da wudu ndelok bojone kok Masya Allah dipegang rambutnya, dibelai rambutnya, enggak batal. Karena rambut tidak membatalkan. Ya. Terus membelai rambut istri setelah berwudu enggak batal wudunya. Ya. Yang kedua, kuku. Kalau ada kuku istri kita, ya, mungkin perlu bantuan, kita pegang kukunya walaupun dengan kulit, tapi kita megang kukunya saja tidak batal karena kuku tidak membatalkan. Yang ketiga, gigi. Asin, gigi tidak membatalkan. Umpamane ba'da wudu garwane niku sliliten to, njaluk di tulungi ya jiko wae. Sing penting aja nyentuh bibire ya kon merongos deh. Nek kena bibire ya batal, nek kena untune sarasan mboten batal. Lha niku. Ini fikih niki. Jadi madzhab Syafi'i suami istri bersentuhan batal. Naam. Tapi madzhab Abu Hanifah enggak batal, ya. Ini kalau kita tawaf di Mekah nih, di Ka'bah, kita pakai madzhab Syafi'i, tiap bersentuhan batal. Wah, ya kita yang ambruk. Tiap masuk tawaf baru 2 langkah udah kesentuh, wudu lagi, enggak selesai tuh tawaf. Karena itu kata ulama, boleh kita ketika tawaf memakai madzhab yang lain, madzhab Imam Malik atau madzhab Abu Hanifah. Tapi kalau enggak dalam kondisi enggak butuh, enggak ada hajat, kita harus paham madzhab Syafi'i, suami istri bersentuhan batal wudunya. Naam. Kecuali kalau anak putrinya atau ibunya atau ibu mertua malah enggak batal. Ibu mertua malah enggak batal. Ya. Saudara, singkat cerita nih, Gus Abdullah meminta sang putri mengacungkan jempolnya. Lalu Gus Abdullah menempelkan kuku jempolnya dia dengan kuku jempol sang putri. Itu anehnya kok bisa diangkat itu. Padahal kalau kuku sama kuku kan nggak bisa nempel itu. Ya, diangkat oleh Gus Abdullah sang putri tadi sampai ke atas dan terentaskan dari dalam sumur yang penuh dengan air dan terasa dingin. Itulah yang namanya karomah dari Allah untuk orang-orang yang soleh. Singkat cerita, ya, kemudian di masa yang berikutnya Gus Abdullah ini dinikahkan dengan putri raja ini, dan sang putri raja itu dia tidak mau balik ke Keraton Solo. Beliau bertempat tinggal di pesantren Termas sana. Dan si perempuan ini, istrinya Gus Abdullah ini ahli puasa. Ya, wakilan beliau puasa sampai 20 tahun. Soma isrina sana. Mendino poso 20 tahun. Ya, suaminya orang yang saleh, istrinya senang tirakat, salihah. Maka diberi oleh Allah anak-anak yang pemimpin kelas dunia. Punya anak 3 laki-laki, semuanya ulama besar di Nusantara ini dan di Mekah Madinah. Pertama, yang paling terkenal namanya Syekh Mahfud Al-Termasi, seorang ulama Nusantara yang mendapat legitimasi mengajar di Masjidil Haram Mekah.
dan karya-karyanya mendunia, ya, diacungi jempol oleh ulama-ulama ahli hadis kelas dunia, bukan kelas nasional, bukan kelas kabupaten atau provinsi, bukan, dunia. Syekh Mahfud Al-Termasi. Yang kedua, beliau Syekh Kiai Dahlan Al-Termasi, diambil menantu oleh Kiai Soleh Darat Semarang. Kita pernah dengar ya Kiai Soleh Darat Semarang ya, guru besar NU dan Muhammadiyah. Itu Kiai Soleh Darat Semarang punya mantu namanya Kiai Dahlan. Kiai Dahlan ulama besar, anaknya Kiai Abdullah tadi, yang soleh tadi, punya anak soleh, ulama besar, ahli falak, Kiai Dahlan Al-Termasi. Punya anak lagi satu, yang laki-laki yang ketiga, namanya Hadratus Syekh Kiai Haji Dimyati Termas. Beliau yang menjaga Pondok Termas, membesarkan Pondok Termas, sampai Termas menghasilkan ulama-ulama terbesar di Indonesia. Murid-murid Termas yang hebat-hebat, Mbah Kiai Musleh Meranggen, jebolan dari Termas. Kiai Hamid Pasuruan yang waliullah, jebolan Termas. Ulama-ulama besar dari Termas, ya. Kiai, ada salah satu kiai dari Jebolan Termas yang pernah menjadi menteri agama juga, ya. Banyak orang-orang besar Jebolan Termas karena dididik oleh Kiai Dimyati Termas, ya. Makamnya ada di Termas sana, pulau pun ziarah. Nah, kapan-kapan jenengan ya ngajak ziarah anak-anak yang menikah, siap napa? Siap, siap ya. Ini hari ini spesial nih, saya lihat banyak ini anak-anak kecil pada hadir ngaji, alhamdulillah bagus. Ya, pokoknya anak-anak kecil Pak, anak-anak kita, salah satu tadi ya, kesolehan orang tua akan berdampak kepada kesolehan anak. Maka kalau liburan anak-anak kita diajak ngelihat yang baik-baik, ajak ke makamnya ulama, ke makamnya wali, ke makamnya orang soleh, kenalkan sejarahnya. Putraku, Semarang ini ada wali 10 yang perlu kita ziarahi, ya. Mbah Soleh Darat Semarang, Mbah Asy'ari Kaliwungu, Mbah Ibrahim Rumbung, Mbah Hasan Munadi, Mbah Kiai Mahfud Salam, kiai besar, ya, ulama-ulama besar-besar, Kiai Habib Hasan Al-Musawa, Habib Alwi Limpung, dan banyak ulama. Itu 10 kalau kita ziarahi, ceritakan supaya mereka tuh dapat cahaya. Karena menyebut orang soleh itu mendatangkan rahmat dan cahaya di hati anak-anak kita. Kisahkan, daripada anak-anak kita dicekokin sama orang-orang yang nggak tanggung jawab nih, anak kita lebih apal kisah-kisah itu orang-orang kafir atau kisah-kisah khayalan orang kafir. Ini sudah itu kisah-kisahnya udah khayalan, dan yang menghayalkan tuh orang-orang kafir. Betapa kegelapan masuk di hati anak kita, karena anak kita tuh seperti kertas kosong, saudara-saudara. Kertas kosong, tergantung orang tuanya mau nulis apa di kertas kosong itu. Kalau anaknya sebagai kertas kosong, orang tuanya pandai, ditulis dengan tinta emas di hatinya, cinta Allah, cinta Rasul, cinta wali-wali, cinta ulama, cinta Al-Quran, cinta majelis ta'lim, maka di hatinya tumbuh kebaikan, maka menyala cahaya-cahaya kebaikan di hatinya. Nanti kalau dia besar memiliki cahaya kesuksesan dan kemenangan. Tapi kalau anak dibiarin tanpa ada langkah-langkah yang jitu dari orang tua, musim libur gini kita biarin, wah sudah, ini HP ini sekarang sudah merusak generasi kita, sudah betul-betul kita udah nggak ada ragu lagi deh. Kita semua sepakat betapa besar dampak dan negatif HP ini. Maka penting orang tua sibuin, kalau hari libur-libur gini cari acara, atau hari Ahad gini libur, cari acara ziarah, gitu. Ziarah, mau kuliner ada, tapi ziarah makan, ada warung-warung, gitu. Mungkin kuliner apa yang sederhana, gitu. Tapi kalau kita hanya kuliner doang, makan doang, wala ada sentuhan agama, nggak ada sentuhan spiritualnya, kita orang tua yang kurang hati-hati itu. Sebab anak kita hatinya itu seperti kertas kosong, tergantung kita bagaimana menulis di hati itu.
Sebagaimana sabda Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi, setiap anak lahir dalam kondisi hatinya putih, hatinya bersih. Anak kecil hatinya bersih, hatinya putih. Fa abawahu, tergantung orang tuanya, kata Nabi. Tergantung orang tuanya. Orang tuanya mau menulis apa di hati anaknya. Kalau dia kepingin menulis kemuliaan, keagungan, kesucian, keberkahan, maka dari mulai kecil anaknya dikenalkan kepada keberkahan, kesucian dan kebaikan. Didekatkan kepada akhlak-akhlak dari mulai yang kecil-kecil, Pak. Orang tua teliti, Pak, cara anak kita makan. Kalau tangan kiri ingatin, sayang kita. Putraku yang ku sayang, jangan makan dengan tangan kiri, makanlah dengan tangan kanan, barokah. Begitu Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi itu orang yang paling sibuk ngurusin urusan-urusan besar, Pak. Yang makro-makro, yang ribet-ribet, yang kelas dunia ini Nabi ngurusin. Tapi beliau tidak pernah kurang-kurang dalam mengurusi pendidikan anak. Maka nggak ada alasan orang tuh sibuk kantor, nggak sempat nasihatin anak. Salah itu. Sibuk bisnis, nggak ada waktu untuk menasihati anak atau duduk memberikan kisah-kisah kepada sang anak. Salah itu. Nabi orang yang paling sibuk ngurusin umat, tapi beliau kepada anaknya bercerita, kepada anaknya menasihati. Ya, bahkan kepada anak-anak sahabat, bukan anak beliau sendiri. Ya, Nabi pernah makan dalam satu undangan, ada anak kecil tuh, dia makan bareng dalam undangan, tangannya tuh kemana-mana itu, ngambil lauk ke sana, ngambil lauk ke sini. Nabi manggil dia, ya ghulam, sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Hai anak kecil yang baik, kalau makan baca bismillah. Kalau makan baca bismillah, dan makanlah yang dekat denganmu. Artinya jangan ngambil yang jauh-jauh, itu enggak sopan. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Tuh, Nabi mengajarkan begitu dari mulai kecil, ditanam. Nabi pernah juga goncengin satu sahabat muda, masih kecil, ya umur 10 tahun deh. Nabi naik onta atau naik kuda, di belakangnya ada anak sahabat Nabi masih muda, Fadl atau Qutham namanya, lupa. Sahabat kecil. Rupa-rupanya ketika Nabi naik onta tuh ada perempuan bertanya kepada Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, saya mau tanya agama. Rupa-rupanya si perempuan ini cantik. Ngerti cantik ya, rada ayu gitu. Gitu. Ya semoga-moga gitu. Sing durung tuh bojo ndang tuh bojo insyaallah, amin. Sholihah amin Allahumma. Sing dereng angsal melih nggih, angsal melih amin Allahumma. Amin. Maksudnya kok pripun to, Bah? Ora tak dongake wae, sing sedo garwane ndang entuk melih insyaallah, amin Allahumma. Amin ya rabbal. Sahabat Nabi yang di belakang ini ngelihat ada perempuan tanya ke Nabi, kok cantik, dilirik sama dia, dipandang gini. Nabi tahu, kepalanya diputar sama Nabi. Ya, oleh kanjeng Nabi diputar kepalanya, nggak boleh ngelihat, maksudnya jangan kamu lihat. Begitulah Nabi mendidik, bahkan perhatian kepada anak-anak kecil. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi Rasul Sallallahu alaihi wasallam memperingatkan anak kecil, mendidik anak kecil, kan nggak cuek. Rasulullah ini sangat perhatian sama anak kecil. Allahumma sholli ala Muhammad. Pendidik mereka, bahkan anak-anak sahabat. Ya, anak-anak sahabat itu beliau perhatikan. Ya, ada satu sahabat Nabi kecil namanya Unes, atau namanya Aba Umar. Aba Umar ini sahabat Nabi kecil, umurnya ya 7 tahun 8 tahun. Dia tuh punya burung emprit, dirawat sama dia, dicintain, disayang itu burung emprit sama si Aba Umar ini. Kalau ketemu Nabi dia suka bilang, ya Rasulullah burungku bagus, ya Rasulullah burungku bagus. Namanya Aba Umar nih bilang. Suatu ketika
burungnya Aba Umar ini mati, empritnya ini mati, meninggal dunia. Ya, mati itu burung. Sedih dia, Aba Umar ini sedih banget. Nggak ada yang ngasih takziah. Ya, emang mati, masa burung suruh ngasih takziah. Lah itu kok Nabi itu ketemu sama Aba Umar itu nyenengin Aba Umar. Dia sayang banget sama si burungnya ini. Meninggal di kubur. Rasulullah ketemu sama Aba Umar itu takziah itu. Ya Aba Umar, ma fa'alan nughair. Ya, hei Aba Umar, gimana kabarnya burung kecilmu? Ya Rasulullah meninggal, mati. Rapopo, engko tuku maneh, golek maneh. Ya, menyapa. Gitu saja tuh seneng tuh. Sahabat Aba Umar disapa oleh Nabi, ditanya tentang burungnya dia. Gimana kabar burungmu? Coba apa ada sekarang pemimpin itu? Ya, nanyain ya, masyarakat hal-hal yang seperti itu dengan kasih sayang. Nabi Muhammad ya. Rasulullah juga pernah dalam satu season beliau manggil sahabat kecil namanya Ibnu Abbas ya, dia bilang, ya gulam, hai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, aku mau kasih kau ilmu, mau enggak? Mau ya Rasulullah. Dengerin baik ya Rasulullah. Idza sa'alta fas'alillah, jangan suka kamu minta-minta sama manusia, minta sama Allah. Idza ista'anta fasta'in billah, kalau bisa kamu jangan menjadi orang yang mengandalkan orang lain, minta tolong sana, andalkan dirimu, minta tolong sama Allah. Nasihatin oleh Nabi, ittaqillah yahfazka, jagalah perintah Allah, Allah akan menjagamu. Itu nasihat Nabi kepada anak-anak kecil ya. Wa kana Rasulullah yuhibbus sibyan, Nabi senang banget sama anak-anak kecil dan merespon apa yang mereka inginkan. Bahkan Nabi kalau pulang dari peperangan atau dari pepergian yang jauh, Nabi masuk gerbang kota Madinah, itu berhamburan anak-anak kecil puluhan. Wa yajrun, mereka berlari gembira dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendekat sampai ke hadapan Nabi, Nabi berposisi jongkok menyenangkan mereka, menyambut, merespon mereka. Maka ada yang naik ke pahanya, ada yang naik ke dadanya, ada yang naik ke kepalanya, ada yang naik ke punggungnya, dan naik kepada pundaknya, dan Nabi senang dengan mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Wahakadha ya, Rasulullah cinta kepada anak-anak tapi juga mendidik mereka. Sebagian orang cinta sama anak, sayang tapi nggak mendidik. Ini yang kurang. Cinta dan sayang, mendidik itu ya. Kalau salah diarahkan, dibenarkan. Kalau nggak tahu diberitahu dengan lembut dan kasih sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang tua kadang-kadang lihat anaknya depan mata makan dengan tangan kiri, dia nggak mau ngomong orang tuanya itu. Wes barakallah bu, ora apa-apa. Kader ngono tok. Dia tidak sadar bahwa seorang anak yang tumbuh dalam suatu perlakuan, dia akan besar seperti itu. Ya, yasubbul mar'u alama ta'awwada alaih, yashibul mar'u alama sabba alaih. Orang itu nanti sampai tua akan berbuat seperti apa? Ya berbuat yang seperti dia biasakan di waktu muda. Lah di waktu muda dia akan berbuat seperti apa? Dia akan berbuat seperti yang ditanamkan oleh orang tua. Maka pentingnya nggih, kula eling romo kula niku pokoke beliau minta sama ibu saya sehari semalam tuh harus ada makan bareng. Ya. Sehari semalam, kalau nggak bisa siang ya malam, kalau nggak bisa pagi sana. Pokoknya sehari sekali makan bareng. Itu beliau nyuwun, seneng begitu. Ternyata salah satu manfaatnya kita orang tua makan sama anak itu mendidik. Kalau lihat cara ngambil makanan nggak bener, dikasih tahu. Kalau mungkin lupa baca bismillah, diajak baca bismillah. Mungkin dicek, ayo sudah baca doa makan belum? Udah hafal. Artinya hafal nggak? Ada kan yang hafal tapi nggak hafal artinya kan? Allahumma barik lana
bima razaqtana wa qina adzabannar. Ayo makan. Tunggu artinya. Artinya belum bisa, Pak. Besok harus hafal artinya. Begitu. Dididik. Ya. Terus kadang-kadang ngasih nasihat, ini kalau makan begini, sambil diterangkan ini manfaatnya begini. Karena termasuk ilmu yang Rasulullah juga sering terangkan tuh, orang kalau makan jangan asal makan, tapi tahu khasiat dan manfaat. Ya, maka Nabi pernah makan korma dicampur dengan semangka. Akala Rasulullah SAW al-bitikh ma'al al-rutab. Nabi pernah makan korma muda dengan korma muda dengan semangka dicampur. Faqala yaqtulu harru hadza barda hadza. Ya, ini sifatnya panas, yang ini sifatnya dingin, maka saling menseimbangkan. Rasul jelaskan begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ya kalau kita sambil makan sama anak-anak itu, anak-anak dikasih tahu, kamu kalau makan ini terus gitu, lama-lama kamu nanti begini loh. Maka diseimbangi dengan sayur, nak ya, ada sayurnya, ada ininya, diajak ngomong anak itu. Dan jangan makan sambil kita diem, dilarang oleh Nabi. La ta'kuluna la ta'kulu wa antum shamitun. Jangan membiasakan diri makan bareng dan diem. Fa innahu min adatil majus. Karena itu adatnya orang Majusi. Maka kalau kita makan bareng sama anak keluarga sambil ngobrol, tapi yang ngobrol yang konteksnya bagus, yang konteksnya enak, ya, jangan konteksnya yang bikin panas, ya, bikin rame, jangan. Ya, lagi makan bahas aja yang ringan-ringan. Gimana dek tadi di sekolah, dek? Seneng ya? Ada kisah apa di sekolah? Ada kejadian apa yang kamu seneng? Diceritakan. Nanti sambil orang tua yang ngasih masukan, ngasih pandangan. Ya. Itu saya kira, ya, belum lagi nasihat Nabi tentang sholat, tentang Al-Quran kepada anak-anak, ini semuanya sudah sering kita dengar. Dan itulah ya kesempatan emas bagi orang tua di masa-masa libur ini yang masih tersisa beberapa hari ini, anak-anaknya dikenalkan kepada orang soleh, dikenalkan kepada adab-adab yang soleh, dan dikisahkan kepada mereka kisah-kisah orang soleh. Ya, karena dengan kisah itulah hati mereka akan bercahaya, akan hidup. Apabila hatinya hidup, bercahaya, maka dia mengirim pesan-pesan baik untuk jasadnya. Hati ini pemimpin, Pak Jenderal. Kalau hatinya baik, memerintah yang baik-baik kepada jasadnya. Tapi kalau hatinya sudah bobrok, hatinya sudah rusak, maka dia perintahnya pun negatif, perintahnya buruk. Ala wahyal qalbu. Hati adalah yang paling penting untuk dihidupkan dan dijaga, terutama dari anak-anak kita, agar mereka selamat dan menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah berkomitmen untuk majas kita selesai lebih awal, ya, dan matur nuwun semuanya sudah bisa membersamai kita. Jadi kita rencanakan majas itu lebih awal selesai. Insya Allah jam 7 kurang 10, jam 7 kurang seperempat sudah selesai. Ya, siap untuk semangat? Siap untuk lebih awal? Sallu ala Nabi Muhammad.